Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Fatmawati Abjul, biasa dipanggil dengan Ibu Wati. Hai anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran itu, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa pimpin doa pada hari ini? Ya, coba untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya. Nah, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah berani memimpin doa pada hari ini. Nah, anak-anak, apakah hadir semua pada hari ini? Nah, alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, Ibu akan mau bertanya kepada kalian. Ada yang pernah berolahraga di sini? Ya, angkat tangannya. Ya, biasanya olahraga apa-apa saja anak-anak. Nah, berlari, main sepeda itu termasuk dari salah satu olahraga agar kita dapat menyehatkan dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Nah, anak-anak, jadi materi kita pada hari ini yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada pembelajaran ke-5. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan berbagai gangguan organ peredaran darah manusia dengan model sederhana. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi berbagai properti tari dengan secara tepat. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan properti tari dengan menggunakan karya karya tari daerah dengan menggunakan properti tari. Yang kelima, siswa dapat memperagakan gerakan tari menggunakan properti tari. Dan yang keenam, siswa dapat menggabungkan gerakan tari menggunakan properti dan iringan tari. Dan yang ketujuh yaitu siswa dapat mengetahui amanat pantun atau isi dari pantun tersebut. Nah, oke anak-anak, di sini terdapat teks atau bacaan bahwa setelah berolahraga atau berlari, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah? Tekanan darah rendah itu. Nah, ayo kita akan pelajari apa itu penyebab terjadinya tekanan darah rendah. Nah, anak-anak, untuk mengetahuinya kalian bisa melihat di berbagai media, yaitu media elektronik maupun media cetak. Biasanya media cetak itu terdapat pada surat kabar, majalah. Sedangkan untuk media elektronik bisa kalian menggunakan atau mendapatkannya itu dengan menggunakan diakses di internet atau di Google. Nah, anak-anak, Ibu akan berikan contoh, misalnya gangguan hipertensi. Gangguan hipertensi ini biasanya disebabkan oleh merokok yang berlebihan, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang bergerak. Jadi kita anak-anak harus banyak bergerak ya, yaitu terutama berolahraga, dan harus mengkonsumsi dan kita juga tidak bisa mengkonsumsi garam yang berlebihan, apalagi mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Itu termasuk dapat menyebabkan gangguan di tubuh kita anak-anak. Nah, jadi anak-anak, selanjutnya itu terdapat beberapa gangguan lainnya, itu bisa kalian search. Nah,
Jadi anak-anak, kesehatan itu begitu penting bagi kehidupan tubuh kita, yaitu tubuh manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ada yang tahu apa saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia itu, anak-anak? Ya, coba kalian perhatikan di buku kalian. Di situ terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Karena kita ketahui kesehatan itu merupakan anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Nah, jadi anak-anak, di situ terdapat bacaan, ada yang bisa membacakannya? Ya, coba silahkan. Nah, benar sekali. Di situ terdapat beberapa 4 faktor, yaitu pertama faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Pada faktor perilaku ini yaitu hal ini kita dapat ketahui atau kita lihat dari semakin banyak penyakit yang berbasis perilaku gaya hidup, misalnya kebiasaan pola makan yang sehat dan dapat menghindari kita dari serangan banyak penyakit, antara lain penyakit jantung, darah tinggi, stroke, obesitas, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan yang harus kita lakukan itu yaitu kita harus membiasakan cuci tangan sebelum makan. Itu merupakan faktor dari perilaku atau kebiasaan yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan ini kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap sehat, agar kita juga nyaman. Nah, agar kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit, antara lain terjadi apabila terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkit itu misalnya pada lingkungan kumuh ini demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor pelayanan kesehatan. Pada faktor pelayanan kesehatan ini kita harus ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik. Misalnya pada daerah-daerah atau pelosok desa harus terdapat dokter, harus ada tenaga kesehatan yang dapat merawat atau kita bisa jangkau dan bisa mencukupi dan mempunyai potensi di bidang semoga itu dan bisa menjadi dengan adanya faktor pelayanan kesehatan itu dapat kita dapat meningkatkan akses pelayanan yang ada di masyarakat, apalagi yang ada di pelosok desa. Semoga pelayanannya sampai di pelosok desa, bukan hanya di perkotaan saja. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu faktor keturunan. Pada faktor keturunan atau penyakit keturunan ini sulit kita cegah karena itu merupakan faktor keturunan, tapi kita harus misalnya dengan cara membersihkan lingkungannya itu juga menjaga lingkungan, namun sebagian penyakit tidak dapat dihindari. Nah, seperti penyakit keturunan ini anak-anak, semakin besar risiko penyakit keturunan maka akan semakin sulit untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, untuk mencegah penyakit keturunan ini perlu adanya konseling perkawinan yang baik. 4 faktor ini saling mempengaruhi dan berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu, upaya untuk membangun sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan, dan upaya untuk pelaksanaannya itu harus komprehensif, mencangkup semua atau preventif, promotif, kualitatif, dan rehabilitatif. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia itu ada apa saja? Ya, benar, terdapat faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Nah,
Menari juga merupakan gerak atau gerakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerakan yang diperagakan itu lebih indah. Dalam menari kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya itu kamu pasti sudah mempelajarinya, apa itu pola lantai. Nah, jadi anak-anak, ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat apa itu pola lantai? Ya, coba silahkan. Nah, benar sekali, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, pola lantai itu adalah pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam perpindahan tempat, bergerak ataupun bergeser posisi dari kiri ke kanan, muka ke belakang, ke samping. Nah, jadi anak-anak, pola lantai itu dapat berpindah tempat. Nah, anak-anak, ada yang tahu pola lantainya itu terdiri dari apa-apa saja? Nah, ya benar. Terdapat garis horizontal, garis vertikal, diagonal, melengkung, dan ada juga yang lingkaran. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di buku kalian, di situ terdapat gerakan tari yang pertama dan gerakan tari yang kedua. Di sini Siti dan teman-temannya menari, mereka melakukan gerakan tari dengan suatu alat yang digunakan. Nah, ada yang tahu alat apa yang mereka gunakan? Ya, benar sekali, yaitu anak panah. Nah, mereka menggunakan panah sebagai properti untuk memperindah suatu gerakan tari mereka. Nah, jadi anak-anak, kamu itu harus di sini terdapat tugas kalian untuk menuliskan pada gerakan pertama dan gerakan kedua itu mereka menggunakan properti apa dan menggunakan pola lantai apa. Nah, itu kalian tulis di buku kalian masing-masing. Insya Allah nanti akan ibu periksa. Nah, anak-anak, tubuh manusia itu memang hendaknya harus banyak bergerak, dari berolahraga, bermain sepak bola, bermain sepeda dan sebagainya. Itu hendaknya kita harus menggerakkan tubuh kita agar tetap sehat. Nah, dengan bergerak seperti berolahraga dan menari itu, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh kita. Jarang berolahraga itu membuat peredaran darah di seluruh tubuh itu terganggu. Dampaknya peredaran darah terganggu akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak bergerak dan sore itu Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start itu dibuat di depan rumah Udin, sedangkan garis finish itu ada di depan toko Jaya. Dan mereka sambil bersepatu roda itu mereka berpantun. Nah, pantunnya mereka bicarakan yang itu ibu akan bacakan atau silahkan kalian perhatikan di buku kalian, yaitu jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit, jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Nah, pantun yang kedua yaitu hitam lengan burung gagak terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak bersepatu roda bersuka hati. Nah, anak-anak, ada yang tahu pantun ini bersajak apa saja? Ya, benar, ABAB. Nah, kita ketahui bahwa pantun itu terdapat sampiran dan isi jenis pantunnya. Pada sampiran itu biasanya terdapat pada baris pertama dan baris kedua, sedangkan isinya itu terdapat pada baris ketiga dan keempat, dan satu
Pantun itu juga terdiri dari 4 bait atau 4 baris. Nah, anak-anak, silahkan kalian tulis di buku kalian juga apa isi dari pantun yang sudah Ibu bacakan tadi, yang sudah diungkapkan oleh Edo dan Udin pada saat mereka bersepatu roda. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, alhamdulillah sudah jelas ya. Jadi anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu kita sudah belajar tentang pantun, gangguan peredaran darah, properti tari, pola lantai. Kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pada manusia. Nah, anak-anak, itulah materi kita. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Ibu akan pimpin saja ya anak-anak. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak. Itulah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa dan semangat dalam mengerjakan tugas anak-anak. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.